memulai pembelajaran pada hari ini ada baiknya semoga kita diterima ke depannya diterima SNMPTN maupun UTBK. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Oke. Semangat semua dong ya. Semangat banget nih udah Hamin 50-an ya mendekati 49 UTBK. Jadi hari ini topik kita adalah latihan soal UTBK asli dan SIMAK UI asli ya, gengs ya. Jadi persiapkan diri kalian. Nanti mendekati UTBK kakak akan buat prediksi soal UTBK. Jadi kalian langsung bisa join kelasnya gitu. Kalian udah siap hari ini? Udah siap semua ya? Passwordnya apa kalau udah masuk latihan soal di kakak? Oke, bener banget Adis. Oke, bener banget. Untuk yang ingin lihat rekamannya, nanti bisa kalian lihat di uh, link ini ya, link YouTube ini ya. Kok nggak bisa? Bentar. Nanti bisa kalian lihat di link YouTube ini, kemungkinan besok atau ya paling cepat nanti malam lah kakak upload di link YouTube ini. Nanti bisa kalian lihat dan banyak banget rekaman-rekaman kelas kita yang dari awal itu yang bahas soal materi udah ada di situ semua. Oke, good job. Udah ada Hilal, udah ada Pocong. Cong, kamu jadi daftar mana, Cong? Kamu pick ngambil mana nih? Kamu ngambil mana nih jadinya? Undip, tasnya di mana tasnya? Di peleburan atau di mana nih? Tasnya di mana? Di peleburan kah atau di Jakarta kah? Semoga kalau kamu tes di peleburan dekat kosan kakak nih. Oh, Undip ngambil assignment di situ. Semoga diterima ya, Cong ya. Oke, kakak izin share screen. Ini udah kelihatan kan ya? Ya kelihatan belum sih? Oke, kelihatan. Sudah jelas. Oke, dah kak. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hari ini kita bahas. Mana nih pulpennya? Hari ini kita bahas soal di materi atmosfer. Di materi atmosfer ini materi yang sangat langganan. Langganan banget keluar di UTBK dari tahun ke tahun nih atmosfer nih. Nah, kita mulai latihannya nih, latihan atmosfer dulu. Ada yang udah kuat banget di materi ini? Yang udah kuat banget boleh kalian show on di sini ya. Oke, kita mulai dari soal yang pertama. Oke, ini soal SBMPTN 2015. Kakak launch dulu. Yuk, dijawab yuk. Semoga ada yang win streak. Soalnya belum muncul ya? Belum muncul ya? Coba. Kosong gitu. Oke, wait. Ntar ya. Sekarang udah muncul belum nih? Udah, Kak. Oke, udah. Udah, Kak, udah. Oke. Sorry. Tadi ada gangguan teknis rupanya. Oke. Dibaca dulu nih. Agak kecil. Oke. Oke. Aduh, nggak ada yang suara mayoritas nih. Tidak ada yang tembus di atas 50%. Oke. Tunggu mundur ya. 5, 4, 3, 2, 1. And polling. Benar banget nih. Oke.
Kakak tunjukin share-nya. Ternyata 37% ngejawab A, 8% ngejawab B, 24% ngejawab C, 24% ngejawab D, dan 8% lagi ngejawab A. Tidak ada suara mayoritas dalam sesi ini, dalam soal ini. Kita bahas perubahan iklim global. Berarti ini biasa disebut juga dengan yang kita kenal dengan istilah pemanasan global ya. Yang dapat berdampak pada terganggunya produktivitas pertanian. Nah ini, for your information, kalau konsep mengenai perubahan iklim global, pemanasan global, itu pasti yang ditanyakan tuh terhadap pertanian atau perkebunan di Indonesia. Itu pasti. Dari SIMAK UI, UTBK, pasti seperti itu konsepnya. Karena apa? Karena negara kita negara agraris. Dan berikutnya efek terhadap negara kita sebagai kepulauan. Jadi yang wajib kalian tahu nih dari konsep ini nih. Nah, dilihat dari terganggunya pertanian adalah kita ke pemanasan global sendiri nih. Ke pemanasan global dulu. Ingat, pemanasan global ini terjadi karena adanya apa? Karena adanya apa? Karena adanya Rumah kaca. efek rumah kaca. Nah, efek rumah kaca ini ya, kalau kakak gambar ini nih, dia seperti bumi kita ini diibaratkan seperti rumah kaca. Nah, di mana di atmosfer itu ada yang namanya jendela atmosfer. Oke, ketika banyaknya radiasi, penyebabnya ini kan banyaknya, oke warnanya ini aja deh, banyaknya radiasi dari CO2, NOx, CFC. Nah, ini adalah zat-zat yang berpengaruh penting terhadap efek rumah kaca. Maaf, Kak. Oh, Coret-coretannya nggak muncul. nggak muncul. Waduh, iya ya. Ini kayaknya harus. Oke. Sekarang muncul nggak nih coretannya nih? Muncul, Kak, muncul. Coba kakak oret-oret lagi ya. Tes ini. Nah, ini muncul nggak sekarang kakak oret-oret nih? Muncul, Kak. Oke. Next, kita lihat nih. Ini kan zatnya nih. Zat penguatnya. Ketika zat ini semakin naik ke atas, nah, menggumpal di atmosfer, ini yang radiasi matahari harusnya. Ingat, sifat jendela atmosfer itu ada yang namanya, ada 3 sifat. Ada yang tahu sifatnya apa aja nih? Sifat dari jendela atmosfer. Ada absorpsi, difusi, sama satu lagi apa? Refleksi. Ini kan ada refleksi nih. Refleksi ya. Nah, ini ada 3 sifat. Biasanya kan ada yang diserap, absorpsi ini diserap. Kalau difusi ini dihamburkan. Kalau refleksi dipantulkan. Kalau sinar matahari datang nih, kalau normalnya ya, normalnya kan sinar matahari datang nih. Ini kan ada yang diserap, ada yang dihamburkan, dan ada yang dipantulkan. Tetapi ketika zat-zat ini udah naik ke atas semua, nah ini akan menggumpal nih di atmosfer. Ketika dia semakin banyak di atmosfer, inilah yang akan adanya efek rumah kaca, yaitu pemerangkapan panas. Nah, ketika panas ini terperangkap, ya udah bumi itu semakin tidak menentu cuacanya ya. Nah, ini berpengaruh juga nih sama yang namanya vernal, yang namanya datangnya musim. Nah, kita kembali ke soal nih. Di soal ditanyakan mengganggu produktivitas pertanian. Kenapa? Ingat, pertanian ini kan ada yang namanya panen ya. Itu panen. Nah, kalau panen itu enggak tiap
tiap bulan ya biasanya tuh. Ada sekali 2 kali panen, 3 kali panen. Nah, yang namanya musim di Indonesia pasti ada musim kemarau dan penghujan. Otomatis kita lihat frekuensi hujan tidak merata. Frekuensi hujan ini tidak merata. Ini benar, tapi untuk kaidah meteorologi dan klimatologi. Nggak berpengaruh pada kaidah pertanian. Jadi mohon maaf, yang ngejawab no. Salah. Kenapa salah? Ya frekuensi hujan yang tidak merata ya memang, yang intinya kan hujan. Hujan, besoknya lagi hujan deras, besoknya lagi hujan sedang. Ini kan nggak berpengaruh terhadap produktivitas pertanian. Gitu. Nah, yang D ini, intensitas curah hujan tinggi, ini ada benernya. Namun, ketika musim penghujan. Nah, sawah itu kan, pertanian itu kan ada pertanian tanda hujan, ada pertanian irigasi. Nah, diingat-ingat lagi ini. Di yang D ini, dia salah juga. Karena masih berpatokan pada satu musim, yaitu musim penghujan. Yang C, kemarau makin panjang. Ini salah juga karena masih berpengaruh kepada satu musim saja, yaitu musim kemarau. Kalau banjir, ini nih banjir. Banjir merusak tanaman. Ingat, banjir nggak hanya merusak tanaman, tapi merusak juga bangunan dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Otomatis salah juga nih. Fix no debat yang udah banyak banget kita rasakan adalah musim tidak menentu. Ada yang jawab A di sini. Good job, kalian bener. Karena kalau kalian ngerasain nggak sih? Di musim ini kita kan udah masuk musim, harusnya sih udah masuk musim kemarau ya, karena kita kemarin udah melalui vernal equinox. Vernal equinox itu kayak pola penanda akan datangnya musim kemarau. Tapi toh di sini di Semarang sebelum datang musim kemarau itu udah panas banget ya, karena cuacanya juga panas dan kadang hujannya gede banget, kadang cuacanya panas banget. Kalian ngerasain yang seperti kakak rasakan nggak? Terutama yang tinggal di Bekasi atau Surabaya. Kalian ngerasain nggak nih? Iya, bener banget kan? Banget. Medan juga. Ya karena iklim kita udah nggak menentu, cuaca kita ini udah nggak menentu, nggak bisa patokan sama kaidah iklim zaman lampau ya, karena kan iklim kita udah ganti gitu. Mulai ganti itu tahun 2008 atau 2000 berapa itu ada konferensi iklimnya gitu. Climate change ya. Kakak rasakan sendiri, kadang hujan deras banget, kadang panasnya panas banget. Harusnya kan ya hujan gitu. Sedang, tapi kalau sekarang ini udah nggak menentu. Nah, itulah yang membuat petani itu kayak bingung. Ini sekalinya hujan gede banget banjir, sekalinya panas, kita butuh irigasi. Nah, itulah yang membuat produktivitas pertanian berkurang. Ketika panas banget, dia kan diisi pakai saluran irigasi, kalau yang sawahnya sawah irigasi. Nggak tahu sorenya hujan deras, banjir, dan dia nggak jadi panen. Jadi makanya dia banyak yang produktivitasnya berkurang akibat si pemanasan global ini. Gitu. Nah, gujo banget, ini udah paham belum? Nih, konsepnya dari pemanasan global. Selain dari pemanasan global ini, oh Bogor jarang hujan ya. Ini tadi ada yang nyanyi, siapa nih yang nyanyi nih? Bogor jarang hujan. Nah, sejauh ini ada yang ingin tanyakan nggak nih? Berkaitan dengan materi ini nih. Ini materinya atmosfer. Udah Kak? Oke, aman. Oke, good job. Next, kalau sudah nih, kita pindah ke materi selanjutnya. Ini kalau kakak geser, udah ada soalnya belum nih? Ada soalnya belum? Ada. Oke. Oke, good job.
Oke, Bogor sering banget hujan ya. Sabar, sabar, sabar. Sebentar lagi kita udah memasuki musim kemarau. Oke, boleh kalian launch pool. Oke. Oh, bilang gandanya lupa ya? Kalau sorry. Kalau UTBK itu A, 1, 2, dan 3 benar. B, 1 dan 3 benar. C, 2 dan 4 benar. D, 4 benar. E, semua benar. Ini kakak tadi penulis ini soal UTBK 2014. Oke, ini agak tricky nih. Ada dua suara nggak ada suara mayoritas lagi nih. Oke. 15 detik lagi. 15 detik lagi. 10 detik lagi. Ragu banget jawabnya. Jangan ragu, jangan ragu. Ayo, jangan ragu. Ingat, ragu-ragu tidak pernah menghasilkan kepastian. Yuk, jangan ragu. Oke, kakak itu mundur. 5, 4, 3, 2, 1. And polling. Oke. Wow, ini nggak ada jawaban mayoritas nih. 11% ngejawab A, 14% ngejawab B, 29% ngejawab C, 27% ngejawab D, 20% ngejawab E. Ayo, nah, nih nggak ada suara mayoritas nih. Nih. Adis jawab apa nih Adis nih? Cindy jawab apa nih? Ayo. Ken jawab apa Ken yang ragu-ragu? Akhirnya Ken menjawab apa nih? Indonesia. Yuk kita bahas. Negara yang mengalami pengurangan luas daratan akibat global warming adalah, ini topik global warming itu sering banget keluar di UTBK ya, maupun SIMAK UI pun dia keluar deh. Oke, kita lihat nih. Kita lihat di sini. Jadi salah satu efek dari global warming ini kan adalah mencairnya es di kutub ya. Mencaki lagi. Sorry. Mencairnya es di kutub. Nah, kita ketahui kan ada kutub utara sama selatan. Nah, ketika es ini mencair, otomatis pertama dia akan menimbulkan kenaikan muka air laut. Ini yang pertama. Yang kedua, dia ada yang namanya penurunan salinitas. Nah, ayo kemarin apa yang ikut kelas hidrosfer kemarin? Penurunan salinitas itu apa? Nah, penurunan kadar air garam dari air laut. Ini kan udah bahaya nih kalau kenaikan muka air laut naik, penurunan salinitas naik, terus dia akan berdampak kepada negara-negara lainnya. Kita bahas. Di sini yang paling terdampak dari kenaikan muka air laut ini adalah pertama, dia ada, kakak tulis di sini, yang paling terdampak ya, negara-negara kepulauan.
Nah, negara-negara kepulauan ini kayak siapa aja? Kayak Filipina, kayak Indonesia, terus dia kayak apa? New Zealand, terus dia kayak wilayah Oceania. Oceania itu kayak Fiji, Guam, Tuvalu, terus Polinesia Prancis, Kepulauan Solomon. Nah, ini negara-negara ini nih warning banget nih. Mereka kalau sampai sampai efek pemanasan global itu semakin parah, itu akan kehilangan daratannya. Selain itu, negara-negara yang besar kemungkinan terdampak juga dari kenaikan muka air laut ini adalah negara-negara yang daratannya lebih rendah dari lautan. Plus dia banyak melakukan reklamasi. Ini yang paling dampak terparah yang dirasakan dari kenaikan muka air laut. Kita lihat, Cina. Cina itu negara yang banyak terdapat pegunungan dengan luas daratan lebih dari 7 juta kilometer persegi. Ini udah otomatis salah nih. No, yang jawab Cina. Karena dia tidak terdampak secara besar dari kenaikan muka air lautnya. Kalau satu salah, udah otomatis 3 peluangnya salah. Rusia yang sekarang lagi perang, itu luasnya lebih dari 12 juta kilometer persegi ya. Luasnya Rusia itu saking luasnya dari semenanjung Kamchatka sampai ke wilayah perbatasan dengan Ukraina. Itu lebih dari 12 juta kilometer persegi. Nah, dia nggak merasakan tuh efeknya. Nah, kita lihat, tadi kakak udah sebutin, Indonesia, dia ada. Yang punya opsi 4, ada peluang bener nih. Kita lihat lagi, Belanda. Nama lain dari Belanda apa? Nama lain dari Belanda, itu negaranya apa? Netherlands. Netherlands artinya apa? Amsterdam, Netherlands. Netherlands itu kalau kalian tahu apa? Artinya negara yang daratannya itu di bawah permukaan lautan. Itu dia, Belanda. Dan Belanda melakukan banyak reklamasi dari tahun ke tahun. Wilayah lautannya itu dikeringin, dibuat pulau. Nah, ini yang menyebabkan Belanda itu kalau pemanasan global semakin tinggi, ya wilayah-wilayah di bawah permukaannya itu tergenang air lagi. Apalagi dia letaknya dekat banget sama wilayah kutub utara. Oh, ada Desta ya? Ada Desta. Nah, aku juga tadi mikirnya gara-gara Belanda rendah. Nah, itu kesalahan kalian di kurang memahami kurang memahami dari apa yang dimau soal ini. Gitu. Nyaris benar. It's okay, it's okay. Jadi fix jawaban yang benar di sini adalah 2 dan 4. Good job, kalian benar. Oke, kakak kasih applause. Yang hampir benar, nggak apa-apa, ayo. Oke, aku mikirnya Rusia dekat utara. Karena luas Rusia itu nih, aku mikirnya Rusia dekat utara, Kak. Saking luasnya tuh susah banget loh. Dalam era perang ya, Rusia itu paling susah banget ditaklukin karena apa? Wilayahnya luas banget dan iklimnya itu ekstrim. Kalau sekali musim dingin, dingin banget. Nah itu, luas negara Indonesia aja bisa 4 kali Indonesia aja, 4 kali luas Indonesia aja ya, nggak bisa ngalahin 1 kali luas Rusia. Gitu. Negara di Eropa selain Belanda yang daratannya rendah lagi apa, Kak? Sebenarnya dia ada di zona negara Benelux ya. Belgia, Netherlands, Luxembourg. Cuman yang paling rendah itu Belanda, sama satu lagi itu di Laut Mediterranean, yaitu di wilayah Venesia. Wilayah Venesia yang merupakan daerah yang, tapi itu bukan negara, cuman wilayah. Yang apabila nanti air laut akan naik, dia juga akan kehilangan. Terutama paling parah negara-negara ini nih.
negara-negara ini nih, ini warning paling parah. Nah, negara-negara Oceania ini warning paling parah akan mengalami kehilangan pulaunya. Itu. Iya, benar. Benar juga ya, Rusia kalau terlalu luas nggak ada sejarah warga negara jodohnya tetangga sendiri kali ya. Iya, makanya kalau dalam demografi itu satu laki-laki di Rusia bisa mendapatkan 4 wanita. Yuk, yang masih jomblo nanti kalian OTW ke Rusia nih. OTW ke Rusia ya yang masih jomblo tuh, ceweknya cantik-cantik lah gitu. Boleh, 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 boleh. Oh, reklamasi apa nih? Reklamasi. Nah, reklamasi itu adalah salah satu upaya untuk menambah luas dari daratan. Contohnya ini kakak bahas reklamasi. Biar ingat ada tulisannya. Contohnya nih, Singapura. Singapura itu kan pulaunya kecil ya. Aduh, nggak seluas Jakarta. Nah, ketika Singapura ini pulaunya kecil, pemerintah Singapura itu melakukan upaya reklamasi. Reklamasi itu adalah penambahan luas daratan. Dia kayak ditambahin lagi yang kakak merah-merahin ini nih. Nah, ketika reklamasi itu semakin giat dilakukan, ini daratannya bertambah. Kayak contohnya yang reklamasi pantai utara Jakarta, kalian tahu nggak tuh? Nah, itu kakak nggak berani bilang ya, soalnya kakak dulu pernah kuliah dengan ahli banget direktur KKP Indonesia, kakak kuliah umum dengan dia, nggak boleh bilang bahwa reklamasi itu baik atau buruk ya, karena itu punya ketentuannya masing-masing gitu. Nah, reklamasi ini kayak menambah daratan di wilayah-wilayahnya, bisa ngambilin pasir, pasirnya diambilin terus, yang ditanemin tanaman di situ. Yang paling terkenal dengan reklamasinya itu Belanda, sama satu lagi apa? Yang ada Burj Khalifa itu negaranya mana? Ayo. Yang negara tempat adanya Burj Khalifa yang Pulau Palm itu Dubai di Uni Emirat Arab. Itu kan reklamasi semua tuh. Nah, ini hasil dari reklamasinya. Satu lagi dia Singapura. Dan for your information, Belanda itu bisa melakukan reklamasi karena dia menjajah Indonesia 350 tahun lamanya. Itu Belanda. Jadi ya itulah, kalau dia nggak ngejajah Indonesia, luasnya itu nggak bakal bertambah, reklamasinya itu nggak bakal ada gitu. Ya wajar ya. Sejauh ini bisa dipahami kan? Ingat, kalau ada yang bilang, Kak, reklamasi itu baik atau buruk, kakak berpedoman kepada direktur KKP, itu yang pernah ngasih kakak kuliah, dan dosen-dosen kakak juga. Reklamasi itu ada yang sifatnya baik dan ada yang sifatnya buruk gitu. Jadi kalian nggak boleh ngomong, oh buruk nih, buruk nih, buruk nih. Kalian kan belum terjun langsung ke lapangan. Belum melihat apakah ini bisa direklamasi atau tidak. Tuh. Oke, paham ya? Good job. Oke, nanti yang belum paham, yang lupa-lupa ingat, nanti lihat aja di channel YouTube kakak yang udah kakak upload nanti materinya. Gitu. Oke, nice. Kak, buruk karena apa nih ya? Ada yang tanya nih, buruk ini karena biasanya itu ada beberapa nelayan yang ketika ada reklamasi itu otomatis habitat dari laut, biota lautnya itu terganggu. Nah, ini yang pernah ada salah satu wilayah yang nggak mau direklamasi, tolak reklamasi Tanjung titik. Kakak nggak berani bilang, sensor nih. Tolak reklamasi Tanjung titik. Nah, itu karena dia akan mengganggu, yang namanya kan diuruk pakai pasir ya, Jadi otomatis biota lautnya di situ terganggu. Itu ada salah satu pantai di tempat kakak, dulunya itu dia banyak banget kepitingnya, banyak banget kepiting bakau, banyak banget ikannya. Ketika dia dijadikan tempat wisata, dia direklamasi tuh. Luasnya bertambah, bisa buat mainan, tapi kepitingnya nggak ada. Kepitingnya habis. Kakak masih ingat banget pas kakak kesana, ini udah nggak ada kepitingnya nih. Ya udah, itu salah satu efek buruknya. Gitu. Oke, nice, bisa dipahami ya. Good job. Udah ada yang bener 2 nih. Next, kita lanjut ke soal berikutnya. Semoga kalian bener lagi ya. Yuk, win streak.
Oke, sama-sama Putriani. Next ini dia soal berikut. Oke. Ini kakak hari ini banyak ngeluarin topik perubahan iklim ya di soal UTBK-nya. Wow, kan juga. Ada yang udah kejebak nih. Ada yang udah kejebak dari soal ini nih. 4 orang udah kejebak. Oke. Hati. Juga gitu juga, Kane. Ini kan kakak baru bilang. Oke, serius. Oke. Oke. Tenang. Oke, semoga benar ya. Oke, mantap. Hitung mundur ya. 5 detik lagi. 5, 4, 3, 2, 1. And polling. Oke. Search results. Wow, tidak ada suara mayoritas lagi. Bisa kalian lihat, 13% ngejawab A, 22% ngejawab B, 42% ngejawab C, 18% ngejawab D, dan 5% ngejawab E. Oke, kita bahas satu per satu. Sabar ya. Pulpen mana pulpen? Oke, ini dia. Benua Asia menampung lebih dari 70% penduduk dunia, sehingga lebih rentan terhadap perubahan iklim. Ingat, ini coretan kakak udah kelihatan kan ya? Kakak takutnya udah nyoret nggak kelihatan lagi. Kelihatan, Kak, kelihatan. Oke, 70% itu ada China dengan 1, tar hapus dulu nih. Sekalian kalian tahu. Oke, China 1,2 M, terus India 1,1 M, terus Indonesia, ini yang ada di benua Asia aja ya. Indonesia 270 juta. Terus dia ada Bangladesh. Udah dia ada 150-an juta ya ke depannya. Nah, kita lihat nih. Terus juga ada Jepang, juga ada Filipina. Jadi kayak negara-negara yang banyak banget penduduknya itu ada di wilayah Asia semua nih. Pakistan. Nah, ini kayak udah jadi tren banget ya bahwa 70% itu banyak terdapat di wilayah Asia. Nah, kita lihat nih, ketika 70% itu ada, sehingga lebih rentan terhadap perubahan iklim. Kita lihat, perubahan iklim ini kan berpengaruh pertama terhadap perubahan cuaca, terus perubahan cuaca ini akan mempengaruhi penurunan produktivitas. Nah, terus dia selain perubahan cuaca, dia akan menimbulkan cuaca ekstrim. Nah, cuaca ekstrim dia akan menimbulkan yang namanya bencana meteorologi. Nah, dari dua ini
udah bisa ketebak nih, ketika ada penurunan produktivitas pertanian, itu dampak yang paling terasa bagi umat manusia itu adalah ya penduduk yang paling banyak. Bener kan? Yang paling terasa penduduk yang paling banyak ketika Cina aja misalnya. Cina gagal panen berturut-turut ketika ada global warming, otomatis chaos penduduknya, kacau. Indonesia, ya, kita aja sekarang lagi krisis minyak goreng aja chaos kan? Ibu-ibu kalian gimana nih? Pusing nggak mikirin minyak goreng? Ya, baru minyak goreng aja udah pusing kan? Atau lagi kegagalan panen nih, makin pusing gitu. Nah, ini berarti bisa dikatakan bahwa yang A ini udah fix bener. Karena apa? Penduduk yang banyak ketika mendapatkan dari efek yang seperti ini, dia akan sangat rentan. Cuaca ekstrim, dia akan menimbulkan bencana. Bencana menimbulkan korban jiwa. Otomatis yang A ini benar. Ini suara kakak kedengeran nggak nih? Ada yang putus-putus nggak nih? Kedengeran, Kak. Oke. Next, sebab penghematan energi merupakan satu-satunya ya cara untuk mengendalikan perubahan iklim. Ingat, pengendalian iklim itu bisa dengan cara green revolution dan blue revolution. Nah ini nih yang kalian harus tahu nih konsepnya nih. Mengendalikan perubahan iklim itu biasa dipakai dua cara. Green revolution yaitu kayak penggunaan penghematan energi, terus kayak reboisasi hutan, terus kayak pembuatan peraturan-peraturan tentang penggunaan zat CFC. Nah ini nih satu-satunya, bukan salah satunya. Nah, ke-trigger di sini nih. Kalian buru-buru banget nih ngejawabnya nih. Aduh, Green Revolution, kalau Blue Revolution tuh kayak dia penanaman mangrove, terus penanaman padang lamun, terus budidaya terumbu karang. Nah ini nih. Aduh, satu-satunya. Sama kayak doi kalian yang harus jadi satu-satunya nih. Terlalu semangat, akhirnya terjebak dalam soal ini. Udah otomatis, sebabnya ini fix no debat salah besar. Satu-satunya. Fix no debat, selain yang jawab C, no, kena -1. Itulah pembelajaran kita malam hari ini. Banyak. Ya, memang sedikit ya yang benar ya. Kalau salah satunya benar. Salah satunya benar, tapi kan ini kan satu-satunya. Salah satunya benar karena dia masuk ke Green Revolution. Kayak penghematan energi. Tapi kan ini ditanya satu-satunya, dia nggak cuma satu-satunya. Ada banyak cara untuk mengendalikan pemanasan global gitu ya. Kita belajar ya, jadi kita udah tahu jangan terlalu semangat baca soal cepet banget. Wah ini nih Kak, maaf bedanya green. Oke, green ini yang dilakukan di darat ya. Ini darat. Nah, kalau ini di laut fokusnya. Jadi baik laut maupun darat itu banyak menyumbangkan hal-hal positif untuk mencegah pemanasan global. Sebenarnya udah banyak hal positifnya, tinggal manusianya nih mau mengelola apa enggak nih. Kan ada presiden Amerika yang nggak percaya pemanasan global. Siapa tuh? Presiden Amerika yang nggak percaya pemanasan global. Dapat pelajaran ini cuma 25 orang yang benar. Sisanya salah semua. Buset, ini ada 73, cuma 25 orang yang benar. Wow. Sisanya ke-trigger. Oke, no problem, no problem. Oke, yuk penebusan dosa yuk di soal berikutnya.
penulisan dasar. Oke. Agak susah juga. Waduh, Taskia lost streak. Oke, apa-apa. Ayo kita latihan lagi. Ini poolnya kakak launch pool. Oke, launch pool. Kakak kasih waktu 1,5 menit. Oke, udah ada yang mengepul kah? Udah ada yang mengepul ini jangan ingat ya, jangan kayak tadi ya, mentang-mentang ini kalian salah baca soal. Oke. Oh salah, ini kakak taruh bawah, ini di samping. Oke, masih ada 10 detik lagi. Oke, mundur. 5, 4, 3, 2, 1. And calling. Wow, gak ada yang tembus 50% lagi. Oke. Bisa kita lihat. 19% menjawab A, 10% ngejawab B, 42% ngejawab C, 17% ngejawab D, dan 12% ngejawab E. Oke, yuk kita bahas. Ini sering banget terjadi nih waktu kakak main ke apa? Sragen, itu kakak kena hujan es. Kalian pernah ngerasain hujan es nggak? Hujan yang kalau ketika kita naik mobil ya, itu kayak bunyinya tak tuk gitu. Pernah nggak ngerasain? Tuh kalau kena kepala sakit itu? Nggak pernah. Ada di Surabaya. Oh, Panu orang Surabaya ya? Nggak pernah. Kakak di di Lampung ataupun di ini pernah ngerasain nih. Kemarin di Surabaya. Nah, kemarin di Surabaya itu sampai bongkar gede segini nih. Mantep banget tuh. Ini karena apa? Akan kakak jelaskan. Kakak jelaskan nih. Ini sampai ada yang bilang waktu itu murid kakak, Kak itu bisa nggak ya kayak dimasukin es batu, kita nyeduh es. Itu sumpah itu pertanyaan paling konyol yang pernah keluar dari murid kakak. Itu kan hujannya es tuh, bisa nggak sih kita buat es batu gitu, kasih sirup. Dalam hati kakak, sekalian aja kasih sirup marjan. Apalagi mau puasa gini kan. Ada aja kadang ya, anak-anak ya. Oke. Nah, ini kan ilustrasi hujan es ya. Ini kan pertama, hujan itu timbul karena adanya evaporasi ya. Nah, hujan es itu terjadi apabila pemanasan matahari dan kondensasi yang sangat tinggi. Nah, ketika kondensasi ini semakin tinggi, dia akan naik terus nih. Dia akan naik terus ke atas. Dan ingat, kita harus menjabarkan juga bahwa setiap naik 100 meter, suhu turun berapa? Setiap naik 100 meter, suhu turun 0,6 derajat Celcius. Nah ini nih, jangan sampai kelupaan. Nah, ketika dia naik suhu naik 100 meter, dia suhu naik 0,6 derajat Celcius. Ketika dia semakin naik, kasusnya hujan es adalah inti kondensasi itu jatuh-jatuhnya ini sampai ke batas lapisan troposfer dan stratosfer.
Tuh, berarti udah berapa banget tuh tingginya tuh. Tingginya udah tinggi banget ya. Nah, ketika udah sampai batas hujan es, ini berada pada bawah lapisan stratosfer. Bawah lapisan stratosfer. Udah otomatis lah. Ketebalan tiap lapisan kan berbeda nih. Apalagi kalau di daerah tropis itu tinggi lapisan troposfernya dengan daerah kutub itu beda. Kutub lebih tipis, tapi kalau daerah tropis dia lebih tinggi. Naiknya dia lebih tinggi lagi. Berarti berapa tuh? Sampai mendekati titik beku es. Sampai membuat titik beku es. Udah otomatis ketika dia udah jatuh, berupa seperti ini, hujan es yang sekali datang, letak-letuk. Pas terjadi di Surabaya, di Lampung juga kejadian, itu di Liwa. Nah, pas banget kakak nggak di Lampung, jadi kakak nggak tahu nih, tapi sakitnya sama. Sakitnya sama, tetap kuat banget. Yang pakai payung bisa getar tuh payungnya tuh. Nah, ketika titik dari nol itu kita lihat di soal. Suhu udara di permukaan bumi di bawah nol. Ingat, di permukaan berarti masih di sini ya. Udah otomatis no. Salah dia. Yang B, terjadi tumpukan es di atmosfer. Bukan menumpuk, tapi terpresipitasikan. Nggak numpuk ya, dia terpresipitasikan. Airnya itu menjadi es. Jadi otomatis yang B ini salah juga. Yang C, suhu udara di atmosfer ya. Ingat, ini kan tadi kan terjadi di batas lapisan troposfer dan stratosfer ya, bahkan mencapai bawah bagian stratosfer. Nah, stratosfer ini kan masuk ke dalam lapisan atmosfer. Udah otomatis, fix no debat, jawaban yang benar adalah yang C. Karena apa? Yang D ini terjadi penggabungan air hujan dan air es. Ini salah, soalnya air hujan itu jadi air es itu sendiri. Perubahan sifatnya yang terbawa semakin ke atas semakin tinggi, dia menimbulkan titik beku itu sendiri. Yang E lagi salah juga. Suhu dari muka bumi sampai atmosfer 0. Ini kan ada perubahan suhu. Dari misalnya 26, turun lagi 24, 23, 16, 8, sampai ke titik 0. Begitulah gitu. Kak, ada yang tanya, bedanya hujan es sama hujan salju apa, Kak? Beda banget. Kalau salju itu, dia yang terpresipitasikan itu di wilayah yang beriklim dingin maupun subtropis. Salju itu dia ada yang namanya salju ya. Salju itu ada yang namanya snowflakes. Snowflake itu kayak bunga salju ya, dia ada titik-titiknya dulu. Kalau di mikroskopik itu dia kayak yang kalau umat Kristiani itu lihat yang kayak ketika kalian Natal loh. Kalian Natal tuh kan kayak ada di pohon-pohon Natal itu kayak ada snowflake gitu ya, bunga-bunga salju itu ya, bener ya? Soalnya kalau kakak main ke teman kakak yang lagi Natal, kakak lihat ini, nah yang ada di Frozen betul juga tuh, yang ada di Frozen Anggi itu. Nah, ini nih dia ada snowflake-nya. Nah, snowflake-nya inilah hasil dari presipitasi itu sendiri. Jadi yang terpresipitasikan itu bukan air, tapi sifat udara yang bersifat dingin di wilayah yang di iklim kutub atau iklim subtropis di atas lintang 23,5 lintang utara maupun selatan. Jadi beda. Kalau dari jatuhnya juga beda. Salju kan kayak kita pegang, kita remes-remes kan bisa. Tuh, kalau ada teman kakak yang kuliah di Eropa gitu kan. Nggak bisa dibuat es serut juga, Seno. Adis, presipitasi itu apa, Kak? Kalau presipitasi itu ada jatuhnya titik-titik air ke udara, jatuhnya titik-titik air dari awan. Itu presipitasi. Kayak ini nih. Nah, jatuhnya titik-titik. Nah, ini presipitasi. Presipitasi itu bisa berupa air, bisa berupa salju. Gitu. Kak, pas hujan es ada airnya nggak? Apa semuanya es? Ada yang semuanya es, juga ada yang masih belum jadi es banget gitu.
Gitu, presipitasi hujan ya Kak, bener banget Kain. Tuh, paham ya? Sejauh ini bisa dipahami nggak nih? Mantep juga, belum ada yang 50% bener nih. Wow, keren. Oke, jangan sampai salah lagi nih. Ini soal simak UI sih ini nih. Nah, oke. Soal-soal UTBK seperti inilah. Jangan kalian harap soal UTBK itu kayak soal ujian sekolah ya. Jangan konsep kalian jangan dibuat seperti itu. Wah, kayak ujian sekolah nih. Wah, kayak ulangan harian nih. Bukan. Soal UTBK itu lebih sulit, tapi lebih sulit lagi soal Olimpiade Geografi. Gitu. Oke, good job. Next, kita ke soal the last soal. Semoga kalian bener ya. Ini soal simak UI 2015. Nah, oke. Wow, ini di soal terakhir akhirnya ada yang tembus 50% nih. Oke, setelah menunggu sekian lama. Oke. Oke, hitung mundur yuk. 5, 4, 3, 2, 1, and polling. Oke. Fenomena perbedaan suhu udara menurut posisi lintang pada dasarnya merupakan akibat dari, oke, kita bahas. Berarti ini soal ini konsep ini menyatakan lintang ya. Allahu Akbar, buminya benjol. Oke, ini kan lintang. Ingat, kalau lintang itu menentukan musim ya. Kalau bujur dia menentukan waktu. Lintang ini menentukan musim. Nah, kita lihat di sini. Kan ada pembedaan nih. Ada 0 derajat yang biasa disebut juga dengan ekuator. Terus ada 23,5 derajat LU yang biasa disebut juga dengan apa? Tropical of Cancer. Terus dia ada 23,5 derajat LS yang biasa disebut juga dengan Tropical of Capricorn. Nah, ini konsepnya jangan sampai lupa nih. Kalau yang seperti ini banyak terdapat di SIMAK UI, lebih banyak yang lagi di soal KSN Geografi umumnya ya. Kita lihat nih, ini kan merupakan perbedaan suhu ya, ada perbedaan suhu di wilayahnya. Nah, perbedaan suhu ini kita lihat yang A, ketebalan lapisan troposfer. Memang ketebalan lapisan troposfer itu dari wilayah tropis itu tebal. Tropis tebal, kutub tipis. Tapi ini nggak berpengaruh kepada suhu. Karena apa? Itu kan sifatnya kan vertikal. Vertikal ke atas. Udah otomatis dia salah. Yang ada troposfernya juga salah. Volume lapisan troposfer salah juga. Revolusi bumi berbentuk elips. Ini polanya ini pola datangnya musim nih. Pola ini nih. Pola musim. Ini salah juga. Yang E, jarak bumi ke matahari, ya no. Salah juga. Karena apa?
Selain dia jarak, dia dipengaruhi juga dengan sudut datang sinar matahari. Di mana ini kakak gambarin mataharinya ya. Di mana sudut datang sinar matahari itu wilayah kutub ini jarang mendapat sinar matahari baik kutub utara maupun kutub selatan. Makanya dikenal dengan istilah fenomena kutub. Kalau wilayah ekuator dia pure dapat hampir 100% cahaya matahari. Cahayanya yang terlebih nanti diserap di jendela atmosfer itu beda konsep lagi. Makanya di wilayah ekuator ini lamanya siang dan malam itu balance. Kalau di wilayah utara dan selatan kan enggak nih. Itu karena dipengaruhi oleh sudut datang radiasi mataharinya juga. Udah otomatis suhu di sini jauh lebih panas daripada dua wilayah ini sampai ke atasnya. Gitu. Banyak yang bener nggak nih? Banyak yang bener nggak nih? Aduh, jangan ragu ya, please. Ini kalian masih banyak banget yang ragu nih, banyak banget yang ragu. Aduh, ragu. Tadi mau ngejawab B ragu, ngejawab C ragu. Aduh, jangan ragu-ragu. Kalau ragu-ragu, salah dong jadinya. Oke, good job. Geografi selalu bikin ragu ya. Baru masuk, terkadang hati bilang B, jadi ngeklik D. Wah, apalagi agak gaib ya soal simak ya, namanya juga soal simak ya. Soal simak tuh nggak ada yang mudah gitu. Oke, good job. Harus belajar lagi, good job. Nah, ini pesan dari kalian, harus belajar lagi dan paham banget konsepnya. Karena kalian di geografi jangan menghafal ya. Kalau menghafal tuh salah total. Oke, kalau menghafal tuh kalian cuman menghafal aja. Kalau mau dibalikin kalian nggak tahu konsepnya gitu. Betul dua doang. Oh, nggak apa-apa. Nih kalian share benernya nih. Share benernya berapa nih? Ada kayak win streak. Ada kayak win streak. Waduh, gara-gara susah banget soalnya. Ya, harus banyak-banyak latihan lagi nih. Kemungkinan minggu depan kita masuk materi ya. Waduh, salah semua. Bener 3, it's okay. Minggu depan kita materinya itu masuk seisme sama tenaga eksogen lah. Kita masih di materi litosfer. Oke, it's okay. Jadi nanti kalian yang lupa-lupa ingat akan konsepnya, terus yang mau ngelihat video materi-materi kakak selanjutnya, ini ada yang baru pertama kali gabung kelas kakak nggak sih? Ada yang pertama kali gabung kelas kakak enggak nih? Aku pertama, Kak. Oke, pertama ya. Nih kalau yang pocong atau Desteh bukan yang pertama itu. Bahkan ketika rambut kakak dari gondrong terus pendek terus ke gondrong lagi, mereka udah ada gitu. Mereka udah ada. Tuh ini kakak udah mulai gondrong lagi ini. Udah gondrong lagi nih saya nih. Waduh, Christina juga nih udah ngerasakan perubahan bentuk rambut kakak nih. Pajar juga nih udah ngerasakan bentuk rambut kakak. Nanti yang baru ikut kelas kakak boleh ngeliat rekaman kelasnya di sini ya. Itu akan di-upload di situ. Oke, thank you banget. Dan satu lagi kalau kalian mau info-info kelas gratis tuh di akunnya Putri Hani banyak banget nih. Banyak banget di akun gratisnya Putri Hani. Jadi kalau kalian pejuang UTBK yang mau belajar lagi, boleh pantengin akun Putri Hani sama akunnya kakak nih. Kalau akun kakak itu khusus geografi sama sosiologi gitu. Oke, thank you banget. Akunnya yang mana nih? Akunnya sosiologi kapan lagi kak? Minggu depan ya, minggu depan. Soalnya Kak Firanya baru seminar proposal tesis. Nah, bulan berikutnya kakak yang nyusul seminar tesis gitu. Doain aja ya, semoga lancar-lancar gitu. Biar bisa ngelatih kalian dengan semangat. Oke, baik. Kakak akhiri pada pertemuan hari ini. Thank you banget Putri Hani ya udah nyediain kelas sama pollingnya. Terus thank you banget semua udah menyimak. Dan pesan kakak satu, baca soal sampai habis dan jangan ngeremehin soal. Tadi tuh ngeremehin tuh. Diminta satu-satunya kalian jawabnya salah satunya. Damn, udah rugi bandar gitu. Oke, sama-sama. Kakak akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama-sama Deste, sama-sama Me. Thank you, sama-sama Acuy. Oke, sama-sama Ucia siswi. Oke, kakak izin stop share ya.
Oke, sama-sama Seno.